Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi bilangan acuan dan nilai fungsi trigonometri. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 113 sampai 116 untuk siswa kelas 11 SMA. Contoh 3.5. Menentukan bilangan acuan. Tentukan bilangan acuan T sama dengan 4pi per 3. Kalau kita buat T 4pi per 3 menjadi pecahan campuran, yaitu 1 per 3 pi. Artinya lebih 1 pi. Sehingga bilangan acuannya, sudut terkecilnya yaitu 4pi per 3 dikurangi dengan pi. Kita samakan penyebutnya menjadi per 3. 4pi dikurangi 3pi. Sehingga bilangan acuannya adalah 4 dikurangi 3. 1 per 3 pi. T sama dengan 315. Karena di sini kuadran keempat, maka bilangan acuannya yaitu 360 dikurangi 315 sama dengan 45 derajat. Mari mencoba 3.5. Carilah bilangan acuan untuk T sama dengan pi per 3. Kalau kita buat koordinat kartesiusnya, T sama dengan pi per 3 ini sama dengan sudut 60 derajat. Berarti berada pada kuadran pertama, yaitu T sama dengan pi per 3. Karena pada kuadran pertama, sehingga bilangan acuannya sama dengan T, yaitu pi per 3. Untuk T 2pi per 3 ini sama dengan 120 derajat, berarti pada kuadran kedua. Kita akan mencari sudut terkecilnya atau bilangan acuannya, yaitu pi setengah lingkaran ini dikurangi dengan 2 per 3 pi. Kita samakan penyebutnya per 3. Di sini menjadi 3pi dikurangi 2pi sama dengan pi per 3. Contoh 3.6. Menentukan nilai fungsi trigonometri. Tentukan nilai cos 3pi per 4. Kita buat koordinat kartesiusnya. Untuk T sama dengan 3 per 4 pi. Ini terdapat pada kuadran kedua. Kita akan mencari sudut terkecilnya atau bilangan acuannya, yaitu pi dikurangi 3 per 4 pi. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4. Di sini 4pi dikurangi 3pi, sehingga sudut terkecilnya yaitu 1 per 4 pi. Yang ini besarnya adalah 1 per 4 pi. Sedangkan dari sini ke titiknya adalah 3 per 4 pi. Untuk menentukan nilai cos 3 per 4 pi, karena pada kuadran kedua nilai cos negatif, sehingga sama dengan negatif cos sudutnya menggunakan 1 per 4 pi. 1 per 4 pi 180 dibagi 4, 45. Kita perhatikan sudut 45, nilai cosnya yaitu setengah akar 2, namun nilainya negatif. Dan sin 19pi per 6. T-nya di sini 19 per 6 pi. Kalau kita buat pecahan campuran menjadi 3 1 per 6 pi. Artinya ada 3. Kita hitung 1, 2, 3. Lebihnya 1 per 6. Berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif adalah
tan, sedangkan sin negatif. Kita cari bilangan acuannya atau sudut terkecilnya, yaitu kita ambil di sini 1/6 pi. Karena arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga sin 19 pi per 6 itu sama dengan sin 1/6 pi. Namun karena nilainya negatif, maka negatif sin 1/6 pi sama dengan negatif sin 1/6 pi. 180 dibagi 6, 30. Kita perhatikan sudut 30, nilai sinnya adalah setengah. Maka hasilnya adalah negatif 1/2. Mari mencoba 3.6. Tentukan nilai sin 7 pi per 4. Untuk T sama dengan 7 pi per 4, kira-kira besarnya sama dengan 315 derajat. Sehingga pada koordinat kartesius terletak pada kuadran keempat. Sudut terkecilnya yaitu 2pi dikurangi 7pi per 4. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4. Di sini 8pi dikurangi 7pi sama dengan pi per 4. Sehingga nilai sin 7pi per 4 sama dengan, kita harus ingat pada kuadran keempat nilai sin negatif. Maka negatif sin sama dengan sudut terkecilnya pi per 4. Negatif pi per 4 sama dengan 45. Kita perhatikan sudut 45 nilai sinnya adalah setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Cos 5pi per 6 untuk T sama dengan 5pi per 6, ini sama dengan 150 derajat. 150 berada pada kuadran kedua. Nilai cos negatif. Sehingga kita cari sudut terkecilnya untuk 5pi per 6, yaitu pi dikurangi dengan 5pi per 6. Kita samakan penyebutnya per 6, 6pi dikurangi 5pi. Sudut terkecilnya 1/6 pi. Sehingga nilai cos 5pi per 6 itu sama dengan negatif cos dari 1/6 pi. 1/6 pi 180 dibagi 6, 30. Sama dengan sudut 30 derajat. Nilai cosnya yaitu negatif setengah akar 3. Contoh 3.7. Menentukan nilai fungsi sekan, kosekan, dan kotangen. Tentukan sekan T, kosekan T, dan kotangen T untuk T sama dengan 5pi per 3. 5pi per 3 nilainya sama dengan 300 derajat. Berarti pada kuadran keempat. Untuk T sama dengan 5pi per 3, kita cari sudut terkecilnya atau bilangan acuannya, yaitu 2pi dikurangi 5pi per 3. Kita samakan penyebutnya menjadi per 3. Di sini dikali 3 menjadi 6pi dikurangi 5pi sama dengan 1/3 pi. Sekan, kita harus ingat untuk sekan T sama dengan 1 per cos T. Jadi kita harus mencari nilai cos T terlebih dahulu. Cos T atau sama dengan cos 5pi per 3 itu sama dengan, karena pada kuadran keempat, kita harus ingat kuadran keempat, nilai cos adalah positif. Sama dengan cos sudut terkecilnya atau bilangan acuannya 1/3 pi. Sama dengan 1/3 pi
Nilainya 180 dibagi 3, 60. Kita perhatikan sudut 60 di sini nilai cosnya adalah setengah. Nilai cos 1/3 pi atau cos 60 adalah setengah, sehingga sama dengan setengah. Maka nilai sekan 5 pi per 3 itu sama dengan 1 per cos. 5 pi per 3 sama dengan 1 per 1/2 atau sama dengan 2. Untuk kosekan T itu sama dengan 1 per sin T. Kita cari nilai sin T, T-nya adalah 5 pi per 3, itu sama dengan nilai sin dari sudut terkecilnya 1/3 pi. Diingat karena kuadran keempat nilai sin negatif. Sama dengan negatif sin 60, yaitu setengah akar 3. Sehingga kosekan T, T-nya 5 pi per 3 itu sama dengan 1 per sin. 5 pi per 3 sama dengan 1 per nilai sin 5 pi per 3, yaitu negatif 1/2 akar 3. 1/2-nya kita balik menjadi negatif 2 per akar 3. Ini nilai kosekan 5 pi per 3. Sekarang untuk kotangen T sama dengan 1 per tan T. Kita akan mencari nilai tangen T. Tangen dari 5 pi per 3 sama dengan, kita perhatikan sudut 60 atau sudut 1/3 pi. Nilainya adalah akar 3. Karena pada kuadran keempat nilai tangen negatif, maka negatif akar 3. Sehingga nilai kotangen 5 pi per 3 sama dengan 1 per tangen dari 5 pi per 3 sama dengan 1 per negatif akar 3. Mari mencoba 3.7. Tentukan nilai sekan T, kosekan T, dan kotangen T untuk T sama dengan 7 pi per 6. 7 pi per 6 itu sama dengan 210 derajat. Sehingga pada koordinat kartesius terletak pada kuadran ketiga. Karena di sini lebih dari pi, kita cari sudut terkecilnya, yaitu T sama dengan 7 pi per 6. Sudut terkecilnya atau bilangan acuannya 7/6 pi dikurangi pi. Kita samakan penyebutnya per 6, 7 pi dikurangi 6 pi, atau sama dengan 1/6 pi. 180 dibagi 6 dapat 30. Ini sama dengan 30 derajat. Sekarang kita cari nilai sekan T sama dengan 1 per cos T. Kita cari nilai cos T-nya adalah 7 pi per 6. Karena pada kuadran ketiga nilai cos negatif, maka di sini negatif cos sama dengan sudut terkecilnya 1/6 pi. Sama dengan nilai cos 30, kita perhatikan sudut 30 yaitu 1/2 akar 3. Sehingga nilai sekan T sama dengan sekan 7/6 pi sama dengan 1 per cos dari 7/6 pi. Sama dengan 1 per nilai cos ini adalah negatif setengah akar 3. Setengahnya kita balik sehingga menjadi negatif 2 per akar 3. Untuk
kosekan T sama dengan 1 per sin T. Kita cari nilai sin 7pi per 6 sama dengan nilai sin sudut terkecilnya 1 per 6pi. Pada kuadran ketiga, nilai sin negatif, maka di sini negatif sin 1 per 6pi. Sama dengan negatif nilai sin 1 per 6pi pada sudut 30, yaitu setengah. Hasilnya adalah negatif setengah. Sehingga nilai kosekan T, T-nya 7pi per 6, itu sama dengan 1 per sin 7pi per 6. Sama dengan 1 per nilai sin 7pi per 6 negatif 1 per 2. Atau sama dengan negatif 2. Sekarang kita akan mencari nilai kotangen T sama dengan 1 per tan T. Untuk nilai tangen T, T-nya 7pi per 6, sama dengan nilai tangen 1 per 6pi. Untuk nilai tangen di sini positif. Sama dengan tangen 1 per 6pi, sudutnya 30, yaitu 1 per 3 akar 3. Sehingga kotangen T, T-nya 7pi per 6, sama dengan 1 per tangen T, tangen 7pi per 6. Sama dengan 1 per 1 per 3 akar 3. 1 per 3 kita balik sehingga sama dengan 3 per akar 3. Demikian materi bilangan acuan dan nilai fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.